selamat malam Sania. Selamat malam, Veo. Oh iya, sebelum kita mulai podcast ini, boleh dong ya Sania memperkenalkan diri dulu, namanya, asalnya, dan sedikit cerita tentang aktivitas sehari-harinya. Perkenalkan, namaku Sania Violina Berginting. Aku sekarang tinggal di Manado. Aktivitasku kuliah. Makasih. Oke, terima kasih kembali Sania. Jadi sebelumnya Sania udah cerita ini sedikit tentang perasaannya ya kan. Sania pernah ngerasa kayak ngelakuin segala sesuatu itu secara terpaksa karena kondisi yang emang nggak pernah diinginkan oleh Sania ataupun yang nggak pernah kita inginkan juga gitu. Dan mereka nggak bakal tahu bahwa Sania kayak tertekan dalam kondisi seperti itu. Iya kan San? Iya ya. Boleh dong ya cerita dulu sedikit itu hal tertekannya ataupun memilih terlihat bahagia itu dalam hal apa? Apakah dalam pertemanan, keluarga ataupun pacaran gitu San? Memilih terlihat bahagia. Kayaknya orang semua pengen bahagia ya kan? Iya pasti. Tapi ya namanya dalam hidup pasti nggak bakal selalu bahagia. Iya. Bukan terlalu gimana gitu ya kan? Bukan terpaksa juga bilang, bukan kayak gitu kali. Cuman masalahnya aku tipe manusia yang nggak bisa dikekang. Jadi aku nggak dikekang. Aku nggak bisa diatur-atur gini, harus gini. Tapi semenjak keadaanku yang sekarang ini yang membuat aku bisa menerima semuanya. Aku harus gini, aku lakuin. Kau harus gini gitu ya kan. Aku lakuin. Di balik semuanya memang aku nggak suka ngelakuinnya gitu. Nggak suka. Tapi aku ngambil segi positifnya. Kenapa aku disuruh gini gitu? Berarti ada alasan yang memang untuk yang terbaik gitu. Jadi aku ngambil positifnya aja gitu. Kalau dibilang memilih untuk terlihat bahagia, aku akuin selama ini aku memang melakukan semuanya. Aku menipu semua orang yang di sekitarku. Nggak ada yang tahu aku sakit. Nggak ada yang tahu aku lagi kacau. Nggak ada yang tahu aku lagi nggak baik-baik aja. Oh iya, ini ada beberapa pertanyaan. Jadi aku bacain satu-satu pertanyaannya, terus Sania langsung jawab aja ya tiap soalnya. Oke. Yang pertama, menurut Sania, suasana hati anak broken home itu gimana sih? Menurut pandangan Sania sendiri lah gitu. Menurutku, karena aku juga ada di posisi ini, secara pribadi aku merasakan terkadang aku bisa bahagia, terkadang aku merasa aku kacau, paling nggak beruntung gitu. Tapi terkadang aku bahagia gitu. Pernah nggak sih Sania kayak iri sama keadaan orang yang mungkin Sania inginkan selama ini gitu? Bohong kalau aku bilang nggak pernah kan. Iya. Tapi pernah lah. Apalagi ngelihat keluarga teman-teman gitu yang keluarganya harmonis, makan bareng, iri gitu. Cuman siapa sih yang mau di posisi kayak gini gitu kan? Jadi besar sih rasa iri itu, cuman karena udah garis kehidupan kayak gini, keadaan kayak gini, takdir udah gini, ya secara nggak langsung diterima gitu. Pernah juga nggak Sania kayak merasa bersyukur ketika melihat kehidupan yang mungkin lebih buruk lagi daripada posisi Sania juga gitu? Kayak Sania aku masih bersyukur kok masih diberikan Tuhan kayak gini gitu. Masih bersyukur, apalagi ngelihat kedua orang tua aku masih ada, biarpun udah pisah gitu. Aku masih bisa sih ngerasain kasih sayangnya gitu. Jadi aku masih bisa bersyukur. Istilahnya
aku ngeliat orang yang di luar sana, yang contohnya kayak anak yatim gitu toh. Ih, dia nggak punya siapa-siapa, tapi dia masih bisa bahagia. Jadi nggak ada alasanku nggak bersyukur dengan keadaanku sekarang, meskipun aku kayak gini gitu. Setidaknya aku masih dapat merasakan kebahagiaan itu, meskipun udah beda caranya gitu. Berarti kalau menurut Sania ini suasana hati itu ya tergantung sama diri sendiri lah ya. Iya, tergantung diri sendiri. Jadi menurut Sania, anak yang broken home itu nggak selamanya kayak ngancurin diri sendiri juga gitu. Karena kan sekarang banyak nih yang kita lihat anak broken home yang memang udah pasrah sama keadaannya, terus itu paling buruknya dia ngelakuin hal yang tidak baik lagi gitu. Iya, ada sebagian orang kayak gitu. Dia nggak terima keadaannya, jadi dia merusak dirinya gitu. Aku juga di posisi itu gitu. Aku bukan nggak pernah menyesal dengan keadaanku sekarang, bukan nggak pernah. Aku merasa menyesal gitu. Tapi aku nggak sampai merusak diriku. Dimana aku yang merasa aku nggak punya siapa-siapa, jadi aku melampiaskannya semuanya dengan kebersamaanku sama teman-temanku. Aku keluar main-main, ngabisin waktuku di luar, cerita di sana gitu. Kayaknya cuman cara itu yang bisa bikin aku lupa semuanya gitu. Aku punya masalah gitu. Jadi aku lampiasin ke situ aja. Itu tergantung orangnya sih, kurasa gitu, tergantung anaknya. Ada dia yang bisa sama sekali memang nggak bisa terima gitu. Jadi dia bermain dengan cara dia sendiri gitu. Ada yang merusak dirinya, yang kayak Veo bilang. Iya, padahal kalau dilihat pasti lebih buruk dari kita juga gitu. Cuman ya itu kembali pada diri sendiri sih apanya. Iya. Oke, kita next ke pertanyaan kedua. Oke. Apa sih yang membuat Sania sempat berpikir bahwa Sania ngerasa menjadi anak broken home? Aku mulai sempat berpikir kalau aku itu anak broken home dari teman-teman dia. Pas aku ngelihat keluarga dia yang harmonis gitu, aku nggak rupanya gitu mikir, rupanya aku nggak punya ya yang kayak dia punya gitu. Mulai dari situ aku berpikir, aku merasain keluargaku kacau, broken home gitu. Mulai di situ sih. Oke, kita next lagi ya. Hal apa yang paling Sania nggak suka selama ini? Keadaan sekarang. Iya, hal apa gitu yang mungkin pas Sania ngerasa jadi anak yang broken home gitu, itu pasti ada hal Sania yang paling nggak suka, makanya Sania kayak ngerasa memang Sania itu anak broken home gitu. Yang aku nggak suka cuman itu sih, orang tua aku nih gitu. Cuman itu aku nggak suka. Kenapa sih harus kayak gini gitu. Oke. Terus hal apa sih yang membuat Sania tetap bersyukur, atau hal yang Sania suka juga gitu terhadap keluarganya gitu? Alasanku tetap bersyukur meskipun aku kayak gini, di saat aku melihat orang tua aku masih ada, masih hidup di dunia ini, meskipun kami beda, aku di sana, dia di sini gitu. Ya tapi kan gini San, orang tua Sania kan mungkin udah pisah gitu, tapi kasih sayang mereka tetap ke Sania juga gitu, tetap ada ke Sania gitu lah. Ada. Kalau soal kasih sayang masih didapat, cuman udah beda caranya gitu. Maunya kan Sania pengen keluarganya kayak bersatu gitu, apalagi kalau ngelihat teman gitu ya. Iya, cuman itu sih, pas dimana tahun baru bareng-bareng gitu ya kan, jalan sama, habisin waktu sama, jalan-jalan ke sini gitu.
Cuman itu sih yang bikin iri gitu. Tapi hal yang bikin bersyukur ya itu Sania masih dapat kasih sayang kedua orang tuanya gitu. Iya, plusnya ya karena masih bisa ngelihat mereka ada gitu. Luar biasa. Luar biasa ya San. Kita next lagi. Apa alasan yang membuat Sania tetap semangat dalam menggapai cita-citanya? Jadi aku dulu dibesarin sama mamaku gitu, dibina sama dia yang ngajarin aku gimana, dia yang didik aku gitu. Jadi ibaratnya nggak ada alasanku untuk nyerah gitu, nggak ada alasanku untuk nyerah meskipun kami udah beda. Sekarang posisinya aku lagi tinggal sama bapakku, orang tuaku. Jadi nggak ada alasanku untuk nyerah, udahlah gitu, nggak ada. Karena gimana ya, aku ingat semua pengorbanan mamaku, mulai aku dari kecil besarin kami anak-anaknya sendiri. Itu aku tetap semangat ngadapin semuanya, mencapai cita-citaku supaya aku bisa banggain dia gitu. Setidaknya aku bisa ngasih yang seharusnya aku kasih gitu, meskipun itu nggak besar tapi ada yang bikin yang bikin mamaku ini dibanggain orang gitu. Ternyata mamaku ini bisa nyekolahin aku gitu. Ternyata aku bisa sukses dibikin mama aku gitu. Iya, namanya juga seorang ibu ya San. Iya, kita lebih gimana ya? Kita lebih terbuka kan sama ibu mama kita. Apalagi ada sih orang yang memang terbuka, dia lebih terbuka sama bapaknya gitu. Kalau aku lebih ke emakku, apa yang aku rasain aku bilang sama dia, aku ceritain sama dia. Kalau seumpamanya aku ini sukses, aku udah kerja, aku punya uang, aku pengen bikin ngasih sesuatu sih sama mamaku, sama bapakku gitu, ngasih sesuatu yang meskipun nggak besar nilainya tapi bisa dikenang dia gitu. Ada sih keinginan. Iya, luar biasa juga. Oke, kita next lagi. Harapan Sania buat anak-anak yang masih tinggal sama kedua orang tuanya tapi kayak nggak menikmati gitu waktu sama kedua orang tuanya. Harapanku nggak usah ke harapan sih ya, kayak pesan aja sih ya Pe ya. Iya, ke pesan juga boleh. Pesanku untuk semua orang-orang di luar sana yang masih memiliki, yang masih bisa merasakan keluarganya harmonis, nikmatin. Karena kalian itu masih punya gitu loh, masih bisa merasakan dari keduanya. Kalian masih bisa di tengah-tengah mereka gitu. Jadi selagi kalian memiliki selagi kalian punya itu, nikmatin. Karena kalau udah nggak ada lagi, pasti semuanya udah berbeda, rasanya nggak enak lagi. Kalau untuk anak broken home, cuman mau bilang aja, hidup itu kayak permainan. Kalau kita nggak berusaha, kita nggak bakalan menang. Hidup itu nggak di situ-situ aja, pasti punya prosesnya, punya masanya di mana kita bakalan ngerasain apa yang seharusnya kita rasain gitu. Jadi jangan cepat menyerah, jangan merusak diri kalian, karena diri kalian itu berharga. Masih ada yang pengen ngelihat kalian itu jadi yang terbaik. Mungkin sekarang kalian merasa diri kalian itu kurang sempurna, kurang baik gitu, karena keadaan kita yang kayak gini. Aku juga ngerasain apa yang kalian rasa, jadi aku tahu gimana rasanya gitu. Nggak enak kayak posisi sekarang, sebentar kita ke sana, sebentar kita ke sini gitu, nggak enak rasanya. Jadi jalanin aja dulu, rajin-rajin belajar, rajin-rajin berdoa,
kalau kita banyak-banyakin berdoa, banyak-banyakin bersyukur, pasti kita nggak insecure lihat orang-orang itu gitu. Aku juga pernah di titik dimana aku itu merasa aku paling buruk, pernah merasa aku paling nggak beruntung di dunia ini gitu. Tapi pas aku ngelihat orang yang nggak memiliki apa yang aku punya, aku jadi bersyukur. Aku masih bisa makan enak, aku masih bisa pergi ke sana ke sini, masih bisa ngelihat aja gitu meskipun nggak sepenuhnya merasakan itu. Jadi masih bersyukur gitu. Jadi intinya bersyukur lah ya kan San, karena semua proses kehidupan orang pasti ada masa-masa sulitnya. Mungkin kadang kita kayak suatu saat ngerasa kita paling buruk, misalnya kayak broken home gitu, pasti apalagi anaknya mungkin masih remaja itu paling apa ya kan San, rentan gitu, kayak hancurin diri sendiri gitu masa-masa. Ya apalagi cowok, biasanya cowok paling banyak juga. Harapannya sih gitu ya kan. Kalau gimana ya, setiap orang pasti memang punya gitu masa-masa kesulitan gitu, tapi itulah hidup, harus tetap bersyukur. Gak terasa perbincangan tadi menjadi penutup podcast ini. Thank you banget buat Sania bisa sharing hal yang sangat bisa kita ambil hikmatnya. Dan harapannya semoga Sania bisa tambah semangat lagi dalam menggapai cita-citanya, agar semua mimpinya terwujudkan. Dan buat kita semua juga. So, segitu aja video kali ini. Video kali ini emang bener-bener menyentuh hati banget. Intinya kita harus tetap bersyukur, karena kita juga pasti punya hal-hal yang indah yang bisa kita syukuri setiap harinya. Dan tetap semangat intinya buat Sania dan buat kita semua. See you and good night.